Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari para lause dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama Lose dalam ibadah sekolah minggu. Ya, adik-adik gimana nih kabarnya? Lose harap adik-adik kabarnya baik-baik aja ya, tetap bersuka cita, tetap bersemangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik, kita mau awali ibadah sekolah minggu kita mau katakan bahwa Tuhan sungguh baik. Kita mau angkat pujian, Bapa Engkau baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.
kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Ya adik-adik, mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua yang Kau berikan pada kami. Berkati ya Bapa dalam ibadah online kami dari awal hingga pada akhirnya, agar bisa berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga ya Bapa firman yang akan disampaikan nanti agar bisa memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, oh ya langsung mau tanya, adik-adik tahu nggak apa temanya minggu ini? Apa ya? Ya, langsung kasih tahu ya, temanya adalah hati-hati dalam bertindak. Ya, maksudnya apa adik-adik? Dalam hal apapun kita harus berhati-hati, karena setiap tingkah laku kita, setiap yang kita lakukan itu dilihat oleh Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan harus menyenangkan hatinya. Ya, kita mau angkat pujian, hati-hati gunakan tangan. Gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan semuanya, hati-hati gunakan semuanya, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya. Ya adik-adik, kita akan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau malam
Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Elsa sudah mulai rekaman nih. Elsa lagi ngapain? Sudah mulai ya? Sudah mulai ya Theo ya? Ini Iya, Elsa. kamera sudah on. Udah Elsa. Wah, Elsa lagi lihat produk baru ini. Produk Lagi. apa Elsa? Ini ada mie instan dari Korea, ini dari Jepang, ini dari Indonesia yang baru, ini ada obat, ada vitamin. Elsa lagi lihat ini, apa tuh cara petunjuk instruksinya, cara pakainya, ada cautionnya, ada peringatannya. Ini juga tuh semuanya kan barang baru ini Theo. Elsa nggak tahu ini gimana ini. Tapi kan Elsa mau bercerita. Iya, Lause memang mau bercerita. Ini ada hubungannya nanti sama cerita ini. Tapi Lause mau lihat dulu ini ada petunjuknya, ada instruksinya. Ini barang-barang baru ini Theo. Kamu tahu nggak ini barang-barang ini? Kan kita sebelum mau pakai barang-barang baru ini, produk baru ini, kita harus baca dulu petunjuk-petunjuk di belakangnya itu, Theo. Gitu loh. Iya Elsa, kita emang harus hati-hati ya sebelum masak atau makan produk tersebut. Oke Elsa, cam on ya. Oke. Kamera on ya. Oke. Thank you ya, Theo. Iya Elsa. Nah, adik-adik dan juga para momis ya, mami di rumah. Tadi saya diingatkan dengan Theo bahwa saya harus memang bercerita. Tapi ini saya lagi melihat petunjuk-petunjuk, instruksi-instruksi. Karena zaman sekarang kan kita harus hati-hati ya sebelum kita memakan atau meminum obat-obat, produk-produk baru. Kita harus hati-hati. Zaman sekarang loh ya. Tetapi sepertinya ya adik-adik, bukan cuma zaman sekarang. Zaman dulu, waktu zaman dulu kala, itu pun sudah ada peringatan kita harus hati-hati. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan cerita hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami semua diperbolehkan Tuhan untuk merenungkan, untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau belajar bagaimana kami harus bertindak hati-hati sesuai dengan ketetapan hukum yang Tuhan sudah buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami pelajari. Oleh karena itu Tuhan kami mau belajar lebih sungguh. Tuhan kiranya menolong kami untuk kami sungguh-sungguh boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, ya barang-barang ini biar Lause singkirkan dulu ya sebentar. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik, zaman dulu ya Tuhan Allah juga sudah berfirman melalui firman-Nya untuk kita bertindak hati-hati ya. Malah dikatakan di sini 2 kali. Adik-adik tahu di mana itu? Yaitu di kitab Yosua ya. Yosua itu di perjanjian lama. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Lalu bacakan ya, adik-adik boleh menyimak. Pasal 8. Pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah,
Ya, adik-adik, ayatnya singkat, tetapi jelas, tetapi benar-benar tepat dengan kondisi kita sekarang ini, saat ini ya adik-adik, bahwa kita disuruh Tuhan untuk berhati-hati juga dalam bertindak, dalam berkata-kata, dalam mendengarkan. Jadi semuanya itu kita harus lakukan dengan hati-hati. Nah, adik-adik, mari kita lihat pada waktu zaman dulu, zamannya siapa? Zamannya Musa. Musa, adik-adik. Siapa itu Musa? Ada yang ingat Musa? Ayo, siapa yang ingat siapa itu Musa? Kok siapa itu Musa? Siapa itu Joshua? Zamannya Musa, ya. Jadi waktu Musa ya menyuruh 12 suku Israel untuk pergi mengintai, untuk melakukan misi khusus mengintai tanah perjanjian ke negeri Kanaan itu. Mereka, adik-adik, ada 12 orang yang dipilih dari 12 suku. Ya, ke-12 orang itu pergi mengintai ke suatu kota. Nah, ada di antara mereka itu yang bernama Joshua. Nah, Joshua ini adik-adik, nama aslinya bukan Joshua, tetapi Musa memanggil dia Joshua. Dia itu nama aslinya adalah Hosea bin Nun dari suku Efraim, ya. Tetapi adik-adik, Joshua ini adalah orang yang gagah berani, orang yang tidak mengenal takut. Arti kata, dia memandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Nah, ketika orang-orang ini, 12 orang-orang ini mengintai negeri Kanaan itu ya adik-adik, dan mereka pulang membawa laporan kepada Musa, yang 10 orang adik-adik membuat laporan yang membuat orang-orang Israel down, cemas. Kenapa? Aduh, jangan masuk negeri itulah. Negeri itu memang bagus, makmur, tapi negeri itu orang-orangnya tinggi besar, dan kita-kita ini seperti orang-orang yang kecil, malah seperti belalang kata mereka ya. Takut, jangan nanti kita malah masuk negeri itu, kita malah binasa. Nah, hanya si Joshua bilang apa? Tidak, kita harus tetap masuk ke negeri itu, karena negeri itu adalah negeri dijanjikan oleh Allah untuk kita semua. Mengapa kita harus takut? Kalau Allah di pihak kita, Allah yang akan memberi negeri itu buat kita. Nah, Joshua begitu semangat adik-adik. Nggak cuma Joshua, tetapi juga siapa? Kaleb, ya. 2 orang ini, Joshua dan Kaleb, memberikan semangat, memberikan laporan yang baik kepada Musa dan seluruh umat Israel pada waktu itu. Nah, singkat cerita adik-adik, ya, Joshua ini dipilih oleh Allah. Juga Musa memberikan berkat kepada Joshua. Musa meletakkan tangan ke Joshua, bahwa Joshua lah yang akan melanjutkan misi perjalanan mereka untuk masuk ke negeri Kanaan. Kenapa Pak Musa enggak masuk ke negeri Kanaan dan memimpin? Tidak. Kata Tuhan, kata Allah kita bahwa Musa hanya melihat negeri perjanjian ini, tetapi yang akan masuk ke negeri ini, yang membawa bangsa Israel adalah Joshua. Ya, adik-adik, ketika saatnya Pak Musa sudah lanjut usia dan harus meninggalkan umat Israel, ya, dia mati, dia meninggal dunia, dan disinilah letaknya, disinilah poinnya yang hari ini kita mau fokus, yaitu Joshua. Ya, Joshua adalah tangan kanannya Pak Musa. Tetapi ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, Joshua ini sendirian adik-adik. Apakah Joshua takut? Apakah Joshua gentar untuk memimpin bangsa Israel yang begitu besar, yang begitu banyak, yang sering kali bangsa Israel ini bikin kesal hatinya Musa? Pasti Joshua juga tahu ya adik-adik. Nah, sebagai manusia biasa, Lause pikir Joshua pun ada rasa gentar, ada rasa takut. Tetapi Allah lebih tahu adik-adik, sehingga Allah memberitahu kepada Musa, kepada Joshua. Apa dikatakannya? Dia bilang apa? Joshua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Itu perintahnya Tuhan. Jangan engkau lupa, katanya ya, memperkatakan kitab Taurat ini, yaitu kitab yang ditulis oleh
Nabi Musa 5 kitab itu. Apa adik-adik? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab ini. Jangan kamu lupa. Jangan kamu lupa akan seluruh hukum Allah. Hukum Taurat yang tertulis di situ. Dan apa adik-adik? Di situ dikatakan renungkanlah itu siang dan malam, supaya Joshua dapat bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya itu semua. Nah, adik-adik, apa yang menyebabkan Tuhan Allah berkata kepada Joshua sampai 2 kali loh adik-adik, bertindak hati-hati, ya. Hati-hati, hati-hati, karena Allah kita tahu bahwa manusia, Pak Joshua dan kita juga adik-adik adalah manusia yang senangnya itu ceroboh, senangnya itu tidak berhati-hati, senangnya itu apa adik-adik? Sembrono. Kenapa begitu? Kenapa kita selalu merasa kita ini menjadi orang yang cepat sekali sembrono, tidak hati-hati, ya, cepat sekali melakukan tindakan ceroboh yang menyebabkan kita akan salah jalan, ya. Nah, disitulah adik-adik letaknya. Tuhan Allah kita tahu bahwa kita manusia ini adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan ketidakhati-hatian, sehingga Allah memberitahukan kepada Joshua dan juga kepada kita sekarang, hati-hati, bertindaklah hati-hati. Nah, langsung kasih contoh ya adik-adik. Kenapa kita manusia seringkali bertindak ceroboh, hati-hati? Oleh karena apa? Oleh karena kita ini merasa sok tahu duluan. Udah dikasih tahu sekali, udah satu kalinya cukup, ya. Tapi kita selalu harus dikasih tahu lagi 2 kali. Aduh, terlalu banyak ini ya perintahnya, terlalu banyak di petunjuknya, saya sudah tahu. Nah, seperti misalnya, ini mah gampang, makan mie beginian mah saya udah biasa, tinggal rebus jebret gitu ya. Tetapi kalau misalnya tipenya begini, tipe yang berbeda, pasti ada petunjuk-petunjuk khususnya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua ya adik-adik, seringkali kita ini manusia melakukan sesuatu pekerjaan berdasarkan pikiran kita sendiri, ya. Misalnya begini, Lause seringkali adik-adik menemukan anak-anak yang tidak membaca perintahnya pada waktu mereka mengerjakan soal-soal ulangan. Ya, mereka udah tahu nih, ini pasti pilihan ganda, pilih A, B, dan C atau D. Nah, mereka asal-asalnya pilih, oke lah ya, sudah lewat. Nah, ketika pas soal esai harus menjawab, dia udah jawab nih panjang-panjang nih, dia nggak baca perintahnya, dia nggak baca petunjuknya. Nah, ketika dia sudah mengerjakan semua, dia kumpul, lalu dia dapat hasilnya, lalu dia bingung kenapa hasilnya jelek, kenapa hasilnya kok nggak memuaskan, padahal dia sudah jawab panjang-panjang segala macam gitu ya. Ternyata adik-adik kesalahannya adalah dia tidak membaca petunjuk perintah dari soal itu. Soal itu bilangnya apa? Jawablah pertanyaan ini dengan singkat, padat, jelas, tidak lebih dari 3 kata. Wah, tidak lebih dari 3 kata. Dia tidak membaca petunjuk, tapi dia mengerjakannya begitu panjang lebar ya adik-adik, sehingga guru memberi nilai ini nggak dikasih nilai karena tidak membaca petunjuk. Harus cuma 3 kata, tapi dia 10 kata, 20 kata udah ya tidak diperhitungkan, dianggap salah. Dan akibatnya apa? Tidak hati-hati, tidak beruntung, tidak mendapat nilai yang memuaskan. Nah, seperti itu kan? Siapa di sini yang suka mengalami hal seperti itu? Merasa sudah tahu, sudah jagoan ya, sudah pengalaman, terlalu pede. Nggak mungkin lah ya berbuat dosa. Nggak mungkin lah salah gitu ya. Nggak mungkin lah ini saya menyimpang ya, menyimpang. Nah, adik-adik, balik ke Pak Joshua. Apa yang disuruh Tuhan ya adik-adik? Apa yang Tuhan suruh Pak Joshua lakukan? Ada 4. Ada 4 adik-adik. Pertama artinya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hatinya harus kuat. Hati Pak Joshua kuat. Jangan takut. Ya, jangan bimbang.
maju terus, kita akan masuk ke negeri Kanaan. Yang kedua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang keempat, selalu ingat, selalu bicarakan, selalu melakukan apa yang ada dalam isi kitab Taurat ini. Dan merenungkannya itu siang dan malam agar tidak jatuh, agar tidak terselandung. Karena hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berbuat, dan hati-hati dalam berkata-kata. Nah, adik-adik, Pak Joshua ini sadar bahwa dia sepenuhnya harus bergantung kepada Tuhan dalam memimpin bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian itu. Jadi Pak Joshua adik udah menyusun strateginya, menyusun semua rencana-rencana yang akan dia lakukan bersama dengan umat Israel untuk masuk ke negeri Kanaan itu. Di pasal yang kedua, adik-adik bisa melihat Pak Joshua mengirimkan pengintai-pengintai lagi ke Yeriko. Kemudian nanti Pak Joshua juga akan memimpin bagaimana menyeberangi sungai Yordan. Adik bisa baca sendiri ya di dalam Alkitab adik-adik. Nah, yang Lause mau tekankan di sini adalah pada waktu itu apa yang menjadi petunjuknya Pak Joshua? Ya, betul. Kitab Taurat. 5 kitab Taurat itu. Bagaimana dengan kita sekarang? Apa yang menjadi petunjuk kita? Apa yang menjadi instruksi bagi hidup kita untuk kita bertindak hati-hati dalam hidup ini, dalam masa-masa anak-anak ini, nanti masa-masa remaja, nanti masa-masa ketika kita dewasa, ya. Ini adik-adik benar sekali firman Tuhan. Nah, adik-adik memang ya tidak mudah untuk bertindak hati-hati dalam hidup ini. Tetapi adik-adik, jangan takut. Kita harus kuat dan teguhkan hati kita. Kenapa? Karena roh Tuhan akan memimpin hidup kita, akan menolong kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, roh Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita. Ya, Dia akan memberitahu kita. Kalau ketika kita langkahnya itu agak salah, ya, ketika kita bicaranya mulai salah, kita merem. Ketika kita berpikir udah mulai ngaco kemana-mana, kita ingat, kita fokus lagi, balik lagi, gitu ya. Ketika kita mulai lalai, ketika kita mulai malas renungan pagi, ada notifikasi masuk, renungan pagi sekolah minggu. Wah, kita diingatkan lagi, oh iya, saya harus renungan pagi. Nah, adik-adik luangkan waktu itu. Roh Kudus itu yang membuat hati kita gelisah untuk ikut serta dalam jalannya Tuhan, ya, petunjuk-petunjuk Tuhan. Oleh sebab itu ya, adik-adik, ingat, ketika kita merasa tidak kuat atau kita merasa tidak sanggup untuk melakukan ini, kita berdoa. Kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong saya agar saya tidak salah jalan, tidak menyimpang ke kanan atau tidak menyimpang ke kiri. Makanya nih, Chantal Bram dan Lause Ika setiap pagi selalu mendengungkan untuk bikin yel-yel slogan kita. Ayo, siapa yang ingat apa slogannya? Ada yang ingat? Iya, betul. Abel pasti ingat, Keisha, Keiko, ya, Nixon, Anson, siapa lagi, dan adik-adik yang lain ya, Jackson, yang rajin baca firman Tuhan ya, yang rajin mendengarkan renungan harian sekolah minggu. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah, ketika kita sudah melakukan bagian kita, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita akan dituntun oleh Roh Kudus, akan dituntun oleh Tuhan untuk tetap berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ketika kita berbicara, ketika kita melihat, kita mendengar, kita berpikir, kita melakukan segala sesuatu, Roh Kudus yang akan menolong kita. Ya, akhirnya apa adik-adik? Kita mau beruntung kan? Firman Tuhan jelas loh dikatakan di sini, supaya apa itu di situ dikatakan?
perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lause mau berhasil, Lause mau beruntung, adik-adik juga mau berhasil, mau beruntung. Satu resepnya, aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Jadi adik-adik jangan kasih kendor, semangat terus untuk renungan pagi, semangat terus untuk berdoa, semangat terus untuk baca firman Tuhan. Kebiasaan yang bagus ini adik-adik latih terus sehingga adik-adik bisa mengetahui apa petunjuk-petunjuk Tuhan dalam hidup kita, ya, supaya kita bertindak hati-hati. Adik-adik, mari kita buka ayat hafalan kita. Ya, ayat hafalan kita itu dari Mazmur pasal ke-34 ayat yang ke-15. Mazmur bab 34 nomor 15. Begini bunyi firman Tuhan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah, adik-adik hafalkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan hari ini mengatakan kita harus menjauhi yang jahat dan kita harus melakukan yang baik, kita harus cari perdamaian dan kita berusaha mendapatkan perdamaian itu. Sekian adik-adik renungan firman Tuhan yang Lause berikan pada hari Minggu ini. Kita, Lause dan adik-adik bertindak hati-hati, ya, supaya apa? Supaya kita berhasil dan supaya kita beruntung. Sampai ketemu nanti minggu depan dengan renungan firman Tuhan yang lain. Adik-adik jangan lupa kirim ayat hafalan tersebut ke grup. Dan bagi yang sudah mulai kendor-kendor, ayo semangat lagi ya. Mulai hari ini, besok, dan seterusnya kita latih. Supaya kita mengerti apa yang menjadi petunjuk dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan diajar, dituntun, supaya kami bertindak hati-hati dalam kami berkata-kata, dalam kami melihat, dalam kami mendengar, ataupun kami berjalan, melangkah, melakukan suatu pekerjaan. Tuhan tolong kami. Sekiranya ada pekerjaan kami, ada perkataan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan kiranya tegur kami. Tuhan akan menegur kami melalui orang tua kami, guru-guru kami, bahkan Tuhan kiranya tegur kami melalui para Lause dan hamba Tuhan yang ada di gereja kami. Tuhan tolong kami supaya kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tetapi kami terus bergerak lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua, berkatilah anak-anak-Mu ini ya Bapa, supaya kami semua boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan petunjuk yang Tuhan berikan dalam hidup ini, yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause. Lause mau ingetin, adik-adik jangan lupa memberikan persembahan. Nanti persembahannya dititipin mama papa. Nanti mama papanya kasih ke gereja. Ya adik-adik, kita mau berdoa buat persembahan yang sudah kita kasih. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan di dalam rumah-Mu. Berkatilah ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah online kita. Kita mau nyanyi lagu Saksi Kristus. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia.
sembarang bersaksi, Ya la 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 la, Yesusku luar biasa. luar biasa, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, Ya la 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 la, aku dipakai olehnya. dipakai olehnya, Sungguh amat istimewa, menjadi saksi Kristus yang mulia. Kita ulang lagu ini sekali lagi. ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bersaksi, Ya la la la, Yesusku luar biasa, luar biasa. Dia raja segala raja, Memanggilku menuai ladangnya. hanya anugerah semata. Ya la 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 la, Aku dipakai oleh, dipakai olehnya, sungguh amat istimewa, menjadi saksi Kristus yang mulia. bukan sembarang bersaksi. Ya la la la, Yesusku luar biasa, luar biasa, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. hanya anugerah semata. Ya la la la, Aku dipakai oleh, dipakai olehnya, sungguh amat istimewa, menjadi saksi Kristus yang mulia. sungguh amat istimewa, Menjadi saksi Kristus yang mulia. sungguh amat istimewa. Menjadi saksi Kristus yang mulia. Ya, amin adik-adik. Ibadah online kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sekian ibadah online kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday, God bless you.